Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujib as-sa'il. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi ridha nafsihi zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa mukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sehat ayah semuanya? Alhamdulillah. Tahun baru, wajah baru, niat baru, amal baru. Mudah-mudahan yang hadir ini orang-orang yang disayang, dipuja, dimuliakan, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bangun jam 2, jam 3, sholat, baca Quran, persiapan buat subuh ke masjid, sholat berjamaah, zikir, tambah lagi dengan ta'lim, isyraq. Ini diberi oleh Allah pada orang-orang yang dipilih. Alhamdulillah, pilihan Allah itu jatuh pada kita. Dan ini bukan berpengaruh pada kita saja, tapi pada anak, pada istri, pada keluarga, juga pada tetangga. Malah orang-orang hebat itu bukan karena kehebatannya, tapi ada keterkaitan dari nasabnya. Kalau Ustadz Adi Hidayah hebat karena doa ibunya yang hebat. Kalau Ustadz Abdul Somad hebat karena doa ibunya yang hebat. Kalau Rasulullah hebat, tampan karena ketampanannya Rasulullah, karena ketampanannya Abdullah. Abdullah itu tampan. Kalau selama ini kita kenal yang tampan itu Nabi Yusuf, ternyata yang tampan itu juga Abdullah. Ini Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rasulullah hebat itu lantaran kakek-kakeknya hebat. Sampai ke atas terus, Hashim, Manaf, sampai kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, kita ini mudah-mudahan nanti juga bapak-bapak yang hadir, bunda-bunda yang hadir nanti akan berpengaruh pada anak-anak. Anak itu hebat bukan karena kehebatan anak, tapi ada roh
kekuatan rohaniah yang kita sampaikan setiap malamnya pada Allah, tangisan kita, doa kita, keluhan kita kepada Allah, maka anak juga akan berbuah manis. Makanya ada pepatah, buah itu jatuh tidak jauh dari pohon. Maka alhamdulillah jamaah Masjid Muwahhidin ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sebelum ini saya dipercaya oleh pengurus Ustaz Budi dan semua Pak Ketua, mohon maaf, ayah semuanya, kita hari ini mencoba mereview tentang amal kita, sholat kita, sedekah kita, yang kita anggap sepele, yang kita anggap ibadah itu hanya sekedar setoran saja. Sholat itu hanya sekedar melepaskan kewajiban saja. Padahal lebih daripada itu. Karena Allah bilang amal kita, perbuatan kita yang baik itu diterima olehnya kalau ada 3 hal. Nah, inilah nanti yang harus kita kaji. Mana contohnya? Tadi kita sholat usolli, ujungnya lillah ta'ala. Puasa nawaitu sama gadin, ujungnya lillah ta'ala. Haji ujungnya lillah ta'ala. Zakat lillah ta'ala. Selain daripada itu Allah akan terima. Kalau bukan buat dia, maka Allah itu tidak terima. Kalau Allah tidak terima, maka juga berpengaruh dalam kehidupan kita. Salat itu tidak diterima oleh Allah, maka kehidupan kita pun tidak berpengaruh tentang salat. Salat, tapi maksiat jalan terus. Salat, tapi mulutnya tajam, menyakiti orang lain. Salat, tapi hatinya buruk sangka sama orang lain. Salat, tapi tangannya masih bawa menerima hadiah dari caleg. Nah, ini benar. Hati-hati, karena Nabi bilang ar-rasi wal murtashi inna. Kalau kita salat, ya, masih menerima dari perkara yang haram, boleh dipertanyakan salat kita. Sekalipun kita lihat dia kiai, ustaz, anjingan, ataupun berpeci putih, baju putih dan lain sebagainya, ada yang salah dalam salat. Maka kita akan mengambil satu ungkapan ulama Ibnu Athaillah Al-Askandari, kata beliau, husnul a'mali nataiju husnil ahwal. Baiknya amal, baik di sini diterima amal itu, baiknya amal itu timbul dari perilaku yang baik. Wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzal. Kelakuan kita yang baik karena memahami agama yang baik. Kalau seseorang itu kelakuannya baik, maka pasti insyaallah, alhamdulillah, agamanya baik. Pemahaman agamanya baik, bukan hanya sekedar pengakuan, tapi ditancapkan di dalam hatinya
Perkara yang haram jauh, perkara yang halal bawa, perkara perintah lakukan, perkara larangan tinggalkan. Maka akan berpengaruh kepada tingkah lakunya, ahwalnya. Kalau ahwalnya hebat, maka akan timbul nanti itu amal-amalnya, tujuannya itu nanti, maka akan berbuah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita ngaji nih Pak ya. Nah, kita ngaji. Apa cara yang pertama? Contoh, sholat. Sholat itu harus lillahi ta'ala, harus ikhlas. Yang pertama harus karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Hadisnya innama a'malu binniyat. Kalau salat kita ini tujuannya buat Allah, maka Allah buka. Satu, nanti insya Allah cukup waktu kita sedikit praktek. Yang kedua, tidak cukup dengan ikhlas, harus khusyuk. Harus khusyuk, tidak cukup dengan ikhlas, harus khusyuk. Apa makna khusyuk? Hudurul jawarih wa hudurul qalbi. Hati jawarih kita ini tidak banyak gerak. Kemudian yang kedua, hadirnya hati. Maka Allah bilang lagi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang salat khusyuk, beruntung orang yang salat khusyuk. Maka Pak, kalau hari ini 2024 sudah berlalu sepekan, coba kalau tahun kemarin 2023 qabliyah ba'diyahnya tidak ada, 2024 harus. Kalau tahun kemarin 2023 bacaan Fatihah kita belum rapi, 2024 ini harus rapi. Kan kadang kita itu berpatokan hanya berpikir 2024 saya harus bangun ruko 3 pintu lagi. Ada kemudian ya, itu ya. Itu kita itu. Buat nikah. Atau 2 hari pertengahan 2024 saya nikah lagi. Dan mau bini lagi. Nah, ada sini. Ada banyak. Boleh, apa-apa kalau ada duitnya. Kalau istri nggak bawa barang, nggak apa-apa kalau saya siap. Kata bininya, saya siap Pak. Alhamdulillah, dia siap. Saya pergi pulangkan saya ke rumah orang tua. Yang selama ini yang kita pikirkan cuma itu Pak. Ruko harus nambah, tanah harus nambah, ya. Apalagi karena sengketa. Makanya tanah karena sengketa juga diambil. Di Rempang itu udah ada itu, udah ada perjanjian. Singkirkan warga, nggak apa-apa. 117 hektar plus. Masya Allah. Seram Pak. Itu ada perjanjiannya. Kata Bang Rocky Gerung. Bukan kata saya. Kata Bang Rocky Gerung. Makanya kata almarhum Pak Rizal Ramli juga begitu. Nah ini harus punya target seperti itu Pak. Coba tanya sama diri kita ini, Fatihah kita udah benar belum? Rukuk kita sudah benar belum? Al-khusyuk. Saya kasih contoh Pak.
Saya ambil umpama khusyuk, saya ambil umpama kita rukuk saja dulu lah. Rukuk. Ketika kita rukuk, apa bacaannya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Berapa kali? 3 kali. Boleh ulama berkata subhana rabbiyal azim juga boleh. Ada juga ulama berpendapat subhana rabbiyal azim wa bihamdihi boleh. Kenapa kita rukuk? Dalam salat. Ada yang tahu? Kenapa kita rukuk di dalam salat? Rukuk itu membungkukkan tubuh kita. Makanya ketika kita rukuk itu ucapan kita itu Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika kita rukuk itu Pak, Allahu Akbar. Selama ini kita hanya rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal sami Allahu liman hamidah. Itu bacaan mulut. Tapi hati belum. Padahal tadi itu kata ulama harus khusyuk. Kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Baru dapat khusyuk, tidak cukup dengan mulut, tapi harus ada hati. Rukun salat pun ada 3. Rukun salat itu fi'liyah, qauliyah, qalbiyah. Fi'liyah kita itu harus setara. Qalbiyah kita harus nyatu. Fi'liyah mulut kita, qauliyah harus satu dengan. Ketika kita wujud, ini kan ruku ini. Fi'liyahnya sudah, rukunya sudah. Fi'liyahnya ini ruku, bergerak menjadi membungkuk. Fi'liyahnya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim. Qalbiyahnya apa? Qalbiyahnya di dalam hati kita ini ada terbesit subhana rabbiyal azim, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdi. Maknanya, kalau artinya maha suci Allah lain maha agung, tapi maknanya bukan itu. Apa maknanya? Aku rendahkan tubuh ini di hadapan engkau ya Allah. Ini tubuh ini kubungkukkan ini. Allahu Akbar. Hati kita itu sudah berkata subhana rabbi. Sebelum kita mengucapkan subhana rabbil azim, ini berbungkuk ini. Kubungkukkan di hadapan engkau ya Allah. Kuhinakan engkau ya Allah. Aku hinakan tubuh ini di hadapan engkau ya Allah. Maka baru setelah itu mulut kita itu berucap subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kita ulang 3 kali. Kenapa kita ulang 3 kali? Kalau mulut kita ulang 3 kali, maka hati pun kita berbicara. Ya, aku yang rendahkan di hadapan engkau ya Allah. Makanya tidak ada salat Allahu Akbar. Ya Allah, sama-sama. Dan baru yang kedua, yang ketiga tadi lillahi ta'ala. Yang kedua harus khusyuk. Yang ketiga ya, bersih hati dari sifat riya. Kalau riya juga kita salat itu enggak diterima sama Allah. Apa riya? Ingin dipuji, pengen dimuliakan, pengen disebut-sebut, pengen ria, sum'ah, bangga diri, iri hati, sombong. Harus nyatu 3 ini di dalam hati kita. Maka Allahu Akbar. Hati kita tadi berbicara, aku rendahkan diri ini di hadapan engkau ya Allah. Membuang sifat sombong. Kan kita tidak membungkukkan badan di hadapan orang lain, tidak boleh, kecuali di hadapan Allah. 3, lillahi ta'ala, hadirkan hati, buang sifat sombong. Kalau ada sifat sombong, Allah juga tidak terima sama kita. Makanya ada istilah itu, innas kata Allah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika seseorang salat berubah
nggak mau bermaksiat, nggak mau berzina, nggak mau bohong, nggak mau melakukan sesuatu. Karena setelah salat dia akan terasa ruku. Nah, Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Orang memujinya. Allah Maha mendengar atas pujian. Itu artinya. Tapi maknanya Allah menyayangi. Bayangkan kalau hanya sekedar bungkuk begini doang ini, nggak bisa apa-apa. Tapi alhamdulillah berikan kekuatan kepada kita. Sami Allahu liman hamidah. Kita puji lagi Allah. Rabbana lakal hamd. Boleh. Rabbana lakal hamd boleh. Ulama pendapat boleh. Ada juga ulama berpendapat Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Ada juga doa yang lain, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sami Allahu liman hamidah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Di 7 kalimat ini 70.000 malaikat ngantri untuk menulis kalimat ini karena memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah kita i'tidal apa? Sujud. Nah, inilah puncaknya kita sholat, Pak. Puncaknya kita sholat apa? Allahu Akbar. Bacaannya apa, Pak? Subhana rabbiyal. Berapa kali? 3 kali. Apa maknanya? Maha suci Allah, Maha tinggi. Kan bertolak belakang. Ya, Maha suci Allah lagi Maha tinggi. Kita puji Allah kok kita hinakan tubuh ini. Kenapa? Disitulah kerendahan hati kita tadi itu. Aku puji Engkau wahai Allah, aku rendahkan tubuh ini. Bukan tubuh, bahkan sesuatu yang mulia di dalam tubuh kita. Benar nggak kepala ini yang mulia? Dulu kan masa kecil begini kita sama anak-anak. Kalau lo berani, coba pegang kepalanya. Ada nggak? Iya, ada Pak. Masa kecil gitu kan ya. Lo perlu berani doang. Kalau lu dipegang tuh mantap, mantap. Lu berani pegang kepala gua. Mantap itu Pak. Karena merasa mulia. Ini yang mulia Pak. Kenapa mulia? Kok kita hantukan ke dalam tanah ini? Nah, disitulah pengakuan kita tadi itu. Tulus karena Allah, hudurkan hati, membuang kesombongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar sujud. Kan kalau kita kan salat Allahu Akbar wa la ilaha illallah. Subhanallah liman hamidah. Allahu Akbar. SMS ya. Pulang ke rumah marah-marah. Ada lihat orang nggak enak, hati mati dengki. Wajar, kenapa? Karena salatnya belum kita sampai ke hati. Ya. Ada nanti sholat itu, sholat itu berbicara di dalam kitab Kamilul Ghafilin itu. Sholat itu yang khusyuk itu nanti dibawa oleh malaikat. Langit pertama kebuka, langit kedua kebuka, ketiga, ketujuh kebuka, sampai ke arsy. Diterima oleh Allah. Kata malaikat hafadah, wahai Allah, ini sholat jamaah masjid muhajirin. Oh, alhamdulillah. Sampaikan kepada mereka bahwa sholatnya aku terima. Akhlaknya aku rubah, rezekinya aku beri, cita-citanya aku sampaikan. Itulah makna sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kata sholat itu Pak, hafidhakallah kama hafaztani. Semoga Allah menjagamu sebagaimana kamu menjaga aku. Sisi yang lain, malaikat hafadah bawa lagi. Begitu sampai ke langit pertama, ketutup. Kenapa?
bacaannya tapi hatinya tidak hadir. Hatinya hadir tapi masih sombong, masih ria, masih sum'ah, masih dengki, masih menyalah-nyalahkan orang lain. Maka sholat tadi itu dilipat oleh malaikat hafazan seperti kita melipat baju sudah kotor. Maka sholat itu kata malaikat lemparkan ke wajahnya. Begitu dilemparkan ke wajah orang itu, kata sholat, dayya'akallah kama dayya'tani. Sebuah engkau disia-siakan oleh Allah sebagaimana kamu menyia-nyiakan aku. Maka ada orang habis sholat pusing. Ada nggak? Kok habis sholat pusing? Kok habis sholat maksiat? Kok habis sholat? Nah, boleh jadi sholat kita itu belum diterima sama Allah. Permasalahannya, saya kasih contoh Pak. Karena Pak DKM, Pak Ketua, ya, melalui Pak Budi, jamaah Masjid Muhajirin, hari ini kita rapat atau hari ini kita kajian. Tapi kepada jamaah wajib bawa jeruk. Yang nggak bawa jeruk, denda. Apa dendanya? Ngepel atau segala macam, ya kan ya? Kan kita sebagai jamaah kan waktu tuh bawa jeruk. Ada yang jeruk Medan, ada yang jeruk Bali. Permasalahannya ketika kita beli jeruk itu ada yang manis, ada yang asam. Begitu kita ya kan? Kita kasihlah sama Pak DKM, Pak Ketua, ini jeruknya, ya. Dibuka lah sama Pak DKM. Nah, manis, alhamdulillah. Dicoba lagi, asam. Alhamdulillah asam. Kira-kira yang asam dimakan nggak? Hah? Makan nggak? Hah? Yang asam makan nggak Pak? Enggak. Didiamnya tadi ya, buat besok atau gimana? Yang asam nggak kita makan. Padahal kita beli beda, sampai dapat beda jeruk itu. Itulah salat kita tadi. Salat kita yang tadi sampai dapat hati kita tadi itu disebut dengan jeruk manis. Tapi kalau salat kita Allah jeruk asam tidak diterima sama Allah. Jeruk asam. Ya, jeruk asam. Jangankan kita, Allah jangan terima. Jangan-jangan kita 2000 sampai 2023 kemarin sholat kita masih jeruk asam. Jangan tunjuk orang ya, tunjuk diri sendiri. Oke, kita naik. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Coba tanya sama diri sendiri, dapat nggak kita ketika kita berdoa Allahu Akbar Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Kira-kira jeruk manis apa jeruk asam? Tanya sama diri kita sendiri. Hah? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tanya, Rabbighfirli artinya apa? Ampuni aku. Warhamni, sayangi. Wajiburni, apa? Kan? Berarti kita masih jeruk asam. Setengah manis lah. Setengah manis ya? Setengah manis. Wajiburni, apa? Padahal kesempatan itu Pak. Apa kesempatan? Wajiburni itu tutup aib, tutup kekurangan. Kesempatan itu Pak. Kesempatan bagaimana? Misalnya Bapak pulang dari kantor bawa duit 10 juta, 5 juta kasih sama istri, 5 juta lagi simpan. Itu kesempatan. Mudah-mudahan istri nggak tahu nih. Rabbighfirli warhamni wajiburni 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 wajiburni. Lah, kalian Karena minta sama Allah. Tapi kalau 5 juta tadi udah dikasih
kasih ke istri, 5 juta lagi ditaruh di bawah bantal, pasti istri ketawa. Dibuka sama istri, bang ini duit apa ini? 5 juta lagi. Nah itu duit sial. Kok duit sial? Udah saya simpan, tapi kalau ketahuan juga sama kamu. Tapi tadi ternyata kalau kita minta tolong kepada Allah, Rabbil firli warhamni wajibulni tutup aibku, tutup kekuranganku. Pada tadi itu, Rabbil firli ampuni aku. Apalagi sekarang ngurusin caleg, Pak. Ada caleg di sini. Rabbil firli warhamni wajiburni warfa'ni. Jadi tak perlu banyak-banyak baleho, Pak. Apa warfa'ni artinya apa? Angkat derajatku. Ya, Rabbil firli warhamni wajiburni warfa'ni. Diulang-ulang tak apa-apa. Ya. Warfa'ni angkat derajatku, pilih aku. Kan pilih boleh itu kan. Warfa'ni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini tuh. Itu kita akan dapat itu, Pak. Kalau kita dapat, insyaallah Rabbi firli warhamni. Ini amat, Pak. Kalau kapan dapatnya itu? Kalau salat berjamaah saja mungkin enggak dapat. Tapi kapan? Qabliyah ba'diyah, duha, salat malam, latihan begitu. Anti air matanya meleleh sendiri, Pak. Ternyata sholat itu nikmat banget ya. Makanya untuk mendapatkan khusyuk, untuk mendapatkan khusyuk tadi itu ada sebuah kerinduan. Apa mana kerinduan itu? Rindu kepada Allah. Kalau sudah rindu wara, untuk mendapatkan kerinduan dia akan muncul sifat wara. Apa sifat wara itu? Hati-hati. Kehati-hatiannya wajib dijadikan kebutuhan, sunnah dijadikan kewajiban, mubah dijadikan nilai ibadah. Wajib sholat itu. Oh, tadi ya, dijadikan kebutuhan. Bahwa sholat itu kalau sholat di rumah nggak enak, kurang nyaman. Kan ada kerinduan kepada udah di malam nggak baca Quran, tadi malam belum baca Quran, tadi malam nggak tahajud ini. Rasulullah itu, Pak, kalau pernah putus sholat malam, tapi diqadha. Sholat tahajud pernah putus Rasulullah, tapi diqadha. Sampai kapan diqadha oleh Rasulullah? Sampai 12 rakaat antara duha sampai jam 12 sebelum zuhur. Kita kalau sholat malamnya terputus, Pak, diqadha enggak? Wara. Jadi kalau sudah wara, hati-hati ya, butuh, ada kebutuhan, maka nanti timbul kerinduan, kemudian ada kerinduannya. Makna rindu itu ya, kalau tidak melakukannya ada kekurangan dalam hatinya. Ya. Contoh lagi tadi, kayak kita baca Fatihah. Kita baca Fatihah itu, Pak, supaya dapat Fatihahnya ada 3 cara. 3 cara. Cara yang pertama kita baca itu disebut dengan Ashabul Yamin. Ashabul Yamin, mulut jadi imam, hati jadi makmum. Bagaimana contohnya? Bismillahirrahmanirrahim, mulut, kemudian hati Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hati Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, hati Ar-Rahmanirrahim, sampai waladhdallin. Nah, kita kadang jamaah begini, waladhdallin, imam belum amin, kita sudah amin, batal salatnya. Jadi kalau imam sudah mulai amin, baru kita amin. Cara yang ketiga,
Cara yang kedua, ya, muqarrabin. Imamnya hati, baru mulut jadi makmum. Apa? Sebelum dia baca bismillah, hatinya sudah bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, hati baru mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hatinya Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hatinya Ar-Rahmanir-Rahim. Dalam hatinya Maliki Yaumiddin. Baru mulutnya Maliki Yaumiddin. Yang ketiga, dia paham maknanya, bukan artinya lagi, maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Maha pengasih, Maha penyayang. Tapi ketika mulutnya Bismillahirrahmanirrahim, dia sudah berkata, apa katanya? Aku mulai baca Fatihah ini, aku mulai sholat ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma Engkau yang layak dipuji, wahai Allah. Aku ini hina. Ar-Rahmanir-Rahim. Sayangi aku, wahai Allah. Sampai terakhir. Makanya ada hadis Rasulullah, hadis kudusi, hamadani abdi. Ketika kita baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah jawab. Dialog kita dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamadani abdi, aku dipuji oleh hamba. Ar-Rahmanir-Rahim. Asna abdi, aku disanjung hamba-Mu ya Allah. Maliki Yaumiddin. Tambah lagi sampai ujung-ujungnya itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seakan-akan Allah jawab, kamu mau apa? Dan kita minta itu sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Kepadamu aku menyembah, kepadamu aku meminta pertolongan. Seakan Allah jawab tuh, kamu mau apa? Ihdinas siratal mustaqim. Aku pengen dibimbing, ingin hidayah, pengen ini, pengen itu. Gak apa-apa juga. Banyak sholat hajat. Ihdinas siratal mustaqim. Hajatnya tergantung supaya menang jadi caleg. Supaya menang, gak apa-apa. Yang bermasalah jadi amin. 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 Ini ada yang bikin ulah Pak ini. Ini nggak orang contohnya berilmu gitu Pak. Katanya amin itu jadi menghina agama. Enggak. Amin maknanya aman, selamat. Kalau amin boleh, baru menghina. Kan amin itu banyak maknanya. Amin itu terima wahai Allah. A-nya panjang. Coba kita lihat tulisan amin itu. Ini nyerempet sedikit ya. Boleh Pak kedua ya. Amin kan anis min, amin aman. Ya. Kalau boleh dikatakan menghina, apa namanya itu? Apa ya, pencitraan agama namanya? Penistaan agama. Kalau dia boleh tulis amin, itu boleh. Biar dia benar penistaan agama. Ini tulisannya amin, maknanya aman. Ini kalau amin kita waladhdallin. Kalau bicara amin aman, itu benar salah. Tapi kalau kita kagak waladhdallin, panjang kan? Panjang beda. Lapor balik Pak. Nah itu, ini makanya itu menurut hawa nafsu. Nafsu aja yang dia main. Penistaan agama. Bagaimana? Maaf menyerempet suara dulu. Biar paham kan dia. Ya. Ini mana itu. Mudah-mudahan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi itu sudah Pak. Baca Fatihah kita seperti itu Pak. Tapi kalau kita baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
kalimat itu Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, engkau memuji aku, zakarani abdi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab itu hadis qudsi sini. Maka ulama berpendapat kalau begitu baca Fatihahnya tadi itu baru diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Fatihah, kenapa Fatihah itu berulang-ulang? Setiap salat kita baca doa Fatihah lagi, ini Fatihah lagi. Karena Fatihah itu kunci daripada salat. Salat itu kuncinya satu Fatihah. Satu takbiratul ihram, dua Fatihah, tiga tahiyat, at-tahiyat, empat selawat, lima salam. Itu harus kita dapat itu, Pak. Mudah-mudahan 2024 ini berubah. Bukan hanya diri berubah, tapi kita juga berubah. Ya. Tadi kan tiga tadi itu. Lillah karena Allah, harus khusyuk, harus bersih. Bagaimana untuk mendapatkan ikhlas itu? Tanamkan kecintaan kepada Allah. Kecintaan, cinta kepada sholat, cinta kepada melakukan. Baru dapat untuk mendapatkan cinta itu kalau ada taubat. Bersihkan tubuh kita dulu. Taubat apa mana taubat? Tubuh ini nggak kotor lagi, tubuh ini nggak melakukan maksiat lagi. Malas, kenapa malas sedikit? Niatnya istighfar mau 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Niatnya selawat mau 200 kali. 30 kali aja sudah ngantuk. Ada nggak ya? Mudah-mudahan di sini nggak ada. Nah, ini mau selawat lagi 1000 kali, 100 kali. Mau zikir, astagfirullahaladzim. 30 kali udah tidur gitu. Tidur dah. Ada itu, karena kita tidak menghayati taubatnya. Boleh jadi kita taubat doang. Dan taubat itu ada 3 persyaratannya. Berhenti, menyesal, tidak lakukan lagi. Harus 3 itu. Tapi ketika astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tadi 100 kali, tapi ketika sampai 99 kali, pengen ada nikmat lagi. Baca Quran. Pengen 1 juz, baru 2 halaman, masih lama 1, 2, 3, 3 menit. Tapi kalau kita, tubuh kita itu sudah bersih, ada taubat di dalam tubuh kita itu, udah mau selesai 1 juz, pengen nambah lagi. Pengen nikmat lagi. Kenapa? Karena kita sudah bertaubat. Malasnya beribadah lantaran banyak dosa. Malasnya ngaji lantaran banyaknya dosa, malasnya salat berjamaah lantaran banyak dosa. Maka itu dulu, baru nanti datang kecintaan kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, baru nanti ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, baru dapat ikhlas dengan cinta. Baru dapat cinta dengan taubat. Tadi khusyuk, bagaimana baru dapat khusyuk? Dengan kerinduan kepada Allah. Baru dapat rindu kalau ada sifat wara, hati-hati. Yang ketiganya, bersih hati kita itu. Bukan untuk dipuji, bukan untuk sombong-sombong ria. Kadang-kadang kita begini, sudah merasa khusyuk kita itu. Lihat orang, kok gak benar salatnya, tadi kamu salat begitu. Ada nggak? Ada nggak Pak? Nunjuk orang bukan dia. Tadi salatnya begitu tuh. Itu ada bermasalah hati kita. Orang salat itu nggak begitu lagi. Tak perlu marah-marah, tak perlu nunjuk. Karena hati kita masih kotor. Bagaimana untuk menghilangkan sombong, takabur, riya, bangga diri kepada marah-marah pada orang lain itu? Yaitu kalau ada di dalam kita hati kita takut pada Allah. Takut siapa yang takut kepada Allah? Baru dapat ikhlas takut itu kalau ada di dalam hati kita itu disebut dengan zuhud. Apa zuhud? Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya tidur habis asar, tidur habis subuh, tidur habis maghrib. Kadang kita kalau nggak pengajian pulang ke rumah pasti tidur. Ada nggak?
Mudah-mudahan di sini nggak ada lagi. Pulang ke rumah itu, wah pada boleh tapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lama-lama megang HP, orang azan kita megang HP, orang azan kita ngobrol. Itu kelakuan kita, Pak. Saya begitu, Pak. Saya aja begitu, apalagi Bapak. Orang azan kita ngobrol. Antara azan dan iqamat itu nggak boleh banyak ngobrol. Kita juga antara azan dan iqamat banyak ngobrol, banyak ngelamun, banyak main HP, banyak berdoa mustajab. La yuraddu doa bainal azan wal iqamah. Tidak ditolak doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara azan dan iqamah. Ya, antara azan dan iqamah itu kesempatan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara azan dan iqamah itu apa lakukan? Lakukan terbaik. Nah, dari itu supaya amal kita itu tidak terjangkit, bersih, amal suci menjadi amal suci, tidak terjangkit oleh penyakit-penyakit tadi itu, penyakit-penyakit yang buruk, maka lakukan sesuatu, mau sholat, mau zakat, mau ibadah, mau apapun, harus ada fondasinya 3. Ikhlas, khusyuk kepada Allah, dan bersihkan hati dari sifat riya, takabur, riya semua. Mudah-mudahan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 2024 ini ibadah kita semakin hari semakin baik, semakin nikmat, ya, semakin nikmat, semakin manis, semakin redha oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Kalau ada kita. Kalau nggak ada berarti udah pada paham semua. Udah manis ya. Kata itu udah manis amalnya. Mudah-mudahan ibadah kita udah pada manis semua. Atau barangkali malu nanyanya ternyata masih asam semua. Ya udah, apa-apa ya kayak. Yang penting jangan ada di dalam hati kita itu hanya sekedar setoran saja. Ya, memang kewajiban berpas. Ya, bawa jeruk udah, yang penting bawa jeruk dah. Mau asam mau manis nggak masalah, yang penting ada tentengan. Kan gitu kan ya. Ini ada tentengan, mau ada tentengan, mau dimakan sama pengurus buka agak berserah dah. Nanti ada tentengan. Nah, gitulah sholat kita. Yang penting sholat, kan ya? Yang penting sholat. Masalah berubah mau apa mana? Itu kita itu jangan. Kita harus arah ini jeruk ini yang terbaik, sedekah ini yang terbaik. Jangan kayak orang jual duku, di atasnya bagus, di bawahnya begitu nyampe ke rumah busuk semua. Itu kelakuan kita itu, Pak. Nah, mudah-mudahan kelakuan buruk kita ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Udah cukup ya? Ya, Pak. Alhamdulillah. Kita jauh dari sempurnanya suatu sholat. Ya. Jadi kalau harus kita itu harus tahu tujuan makna dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini jauh dari sempurnanya untuk sholat itu memang masih jauh. Jadi kita itu kalau misalnya sifat atau cara kita, tujuan maksud daripada suatu ruku, tujuan maksud daripada sujud, terus membawa hati ke sana itu ya kita masih belum bisa. Iya. Iya, jadi itu mungkin ada tip-tip yang cerdas. Mohon diberi pencerahan. Ya. Memang itu satu. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Tadi memang pertanyaan agak kalau kita bahas agak lama ya. Tapi sudah saya kasih tadi kuncinya itu bersihkan tubuh kita. Obat. Yang kedua, tanamkan sifat warak di dalam tubuh kita ini. Apa warak itu? Hati-hati. Hati-hati, jadikan kewajiban sebagai kebutuhan, bukan hanya melepaskan kewajiban saja. Apa warak itu? Begitu nyampe ke masjid, udah sholat berjamaah, belum qabliyah, ya kan? Habis sholat berjamaah qadha tadi itu, qabliyah tadi. Apakah qabliyah zuhur, apakah qabliyah asar, ataupun qabliyah
sungguh. Itu wara. Karena qabliyah itu sudah dijadikan kewajiban di dalam hati. Ya, udah jadi kebutuhan. Olahraga kan sunnah, mubah. Bagaimana olahraga tak sia-sia? Nah, sebelum goes, sebelum berkuda, sebelum berpanah, sebelum berenang, dia baca bismillah. Biar nggak sia-sia. Bismillah ala sunnati Rasulullah. Zuhud, ya. Nah, ini apa namanya itu? Allah benci nggak nih? Contoh, mau minum. Nah, tanya dulu, ini benci nggak sama Allah ini? Nah, kalau Allah benci, jangan begini, pakai tangan kanan. Karena kita sudah biasa dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, di luar salat dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, maka di dalam salat akan terbiasa. Nanti datang itu gila itu sendiri itu. Di luar salat dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, maka nanti ketika salat ini lagi salat ini. Oh, ini lagi salat. Jangan main-main hatinya. Oh, ini lagi ruku ini, jangan main-main ini. Makanya itu kalau kita ini sekarang ini, kadang ruku diterima sama Allah, tidak, kita tidak terima. Sujud tidak diterima sama Allah, nanti tahiyat tidak diterima sama Allah. Yang diterima itu yang khusyuknya itu. Allahu Akbar. Dapat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dapat hati, dapat ya, rasa takut sama Allah juga dapat. Wa inna maghdubi alaihim waladdallin amin. Mana pikirannya? Kunci rumah, kunci mobil, kunci apa? Nah, itu tidak diterima sama Allah. Itu jeruk asam. Bagaimana biar manis semuanya dari awal itu ngerasain. Ada rasa takut, asalnya emat dalam. Memang nggak panjang tuh bahasanya ya. Kalau nanti dikasih kesempatan lagi, ini baru punya tahiyat ya. Tahiyat bagaimana sampai salam. Ada dikasih kesempatan. Misalnya kalau boleh minum, kayak kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Saya berarti sama Allah. Hayyul Qayyum. Kalau kita Bismillah, satu minuman. Bismillahirrahmanirrahim. Minuman yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Minuman yang ketiga, itu juga satu pelatihan. Itu disebut dengan zuhud. Itu disebut dengan wara. Kalau hati-hati dia. Kalau banyak itu wara. Kalau wara itu Bismillahirrahmanirrahim. Kayak contohnya Pak Anies itu kan minum sampai 3 kali. Kayak gitu. Alhamdulillah. Amin. Udah ya? Prabowo juga gitu, Pak. Udah satu nih. Udah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah wa rizqna ta'aman nabiyina wa ilhamna malaikatil muqarrabin wa arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.